Halo Sobat Pastor, berjumpa lagi dengan saya, Diakon Elva, di channel kesayangan kita, Cafe Pastor. Tempat nongkrongnya orang muda, ngopi sambil ngobrolin iman. Kita seruput dulu. Nah, di video kali ini, kita akan menampilkan segmen baru, yaitu segmen Apa Kata Paus. Mengapa? Karena banyak dari kita ternyata tidak tahu apa ensiklik yang terbaru, apa khotbah Paus yang terbaru, dan juga audiensi yang dilakukan oleh Paus kita. Maka, pertama-tama sebelum kita membicarakan apa itu ensiklik, apa itu audiensi, apa itu khotbah-khotbah Pak Paus, kita harus tahu dulu apa itu ensiklik dan mengapa kita harus mengetahui ensiklik. Ensiklik itu berasal dari kata Latin litere ecclesiae, artinya surat atau tulisan yang dikelilingkan atau disebarkan. Itu adalah surat yang ditulis oleh Paus untuk para uskupnya. Dan surat ini bersifat universal karena ditujukan untuk semua umat Katolik di dunia. Dan kenapa kita harus mengetahui ensiklik? Karena ini menjadi ciri khas kita sebagai orang Katolik. Mungkin selama ini kita tidak tahu ya, apa sih bedanya orang Katolik dengan orang Kristen? Ataupun apa sih bedanya kita sebagai orang Katolik Roma dengan Katolik Ortodok atau Anglikan? Nah, ada 3 kekhasan yang membedakan kita dengan Kristen dan juga Katolik yang lain. Yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat syahadat atau iman yang sama. Yang kedua adalah kita percaya adanya 7 sakramen. Dan yang ketiga, kita percaya pada otoritas Paus ataupun ajaran magisterium gereja. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu apa itu ensiklik dan menjalankannya. Karena Sobat Pastor yang terkasih, di dalam kehidupan iman kita, salah satu pedoman arah hidup untuk mengembangkan iman kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala kita. Ya, salah satunya melalui ensiklik Paus. Seperti yang sudah kita ketahui, pada tanggal 3 Oktober kemarin, Paus Fransiskus menandatangani satu surat atau ensiklik di saat peringatan wafatnya Santo Fransiskus Assisi. Dan surat itu judulnya Fratelli Tutti atau kita semua adalah saudara. Mengapa Paus menulis surat itu? Karena Paus kita prihatin melihat situasi zaman sekarang di mana banyak sekali perpecahan, banyak sekali peperangan, dan orang mulai tidak peduli dengan sesamanya. Dan kondisi pandemi seperti sekarang ini, bukannya kita malah bagaimana memikirkan bersama untuk saling menolong, tetapi pada kenyataannya antar negara masih memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Paus ingin kita semua melihat bahwa manusia adalah citra Allah. Manusia adalah makhluk yang paling dikasihi oleh Allah. Kita semua sudah diberikan cinta kasih di dalam hati kita. Dan cinta kasih Allah lah yang seharusnya kita kembangkan dan kita menjalin kesatuan di seluruh dunia ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Di dalam ensiklik ini, Paus menimba inspirasi dari kisah Samaria yang baik hati. Di dalam kisah itu, kita tahu bahwa orang Samaria ini melihat sesamanya sebagai manusia. Dia tidak melihat dari mana asal-usulnya, dari mana sukunya, apa rasnya, apa agamanya, tapi melihat manusianya. Kita semua adalah manusia dan kita bertindak atas kemanusiaan. Dan di dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus juga mengambil nasihat dari Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi menyebut semuanya adalah saudara. Bahkan alam, lingkungan, binatang pun semuanya adalah saudara. Dia menyebut matahari juga adalah saudara. Dia menyebut awan, hijaunya daun,
sejuknya embun adalah saudara, dan kita bagian dari semuanya ini. Alangkah indahnya jika kita bisa menciptakan suatu dunia dengan tatanan yang damai, adil, sehingga semua orang bisa merasakan kasih Allah sendiri. Untuk itu, Paus menekankan beberapa hal kepada kita semua. Bagaimana cara untuk menciptakan perdamaian itu? Yang pertama adalah kita harus belajar menjadi seseorang yang altruis. Altruis artinya kita berani keluar dari diri kita berani keluar dari ego kita untuk mau berjumpa dengan semua orang. Lalu yang kedua, kita juga diminta oleh Paus untuk senantiasa mau mengampuni. Karena orang yang mau mengampuni berarti dia bisa melihat kekurangan, kelebihan, kelemahan sesama, dan juga bisa menyadari betapa Allah telah mengasihi dirinya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah Paus menekankan kita semua harus bisa berdialog dengan semua orang. Dengan berdialog, kita bisa membagikan segala pengetahuan, pengalaman kita, keluh kesah kita, sukacita, duka cita, dan itu semua kita kumpulkan bersama untuk membangun keadaan dunia yang lebih baik. Bukankah itu seperti yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, di mana ketika dia di dunia, dia mewartakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai kita semua. Karena Allah kita adalah kasih, maka dunia kita adalah dunia yang penuh kasih, dan kasih itu akan membawa kedamaian bagi kita. Untuk itu, Sobat Pastor semua, marilah kita dengarkan pesan Paus ini dan kita hayati dalam hidup kita. Tuhan memberkati.